Dan akhirnya terjadi lagi gitu, di mana di akhir minggu kemarin ada beberapa kejadian di pertandingan Dewa lawan SM, ada beberapa kejadian di Prawira melawan Pasifik yang ternyata lagi-lagi cukup fatal sih kalau buat gue ya, karena yang dirugikan pasti tim. Iya. Yang dirugikan adalah mereka yang sudah mengeluarkan owner gitu pemain loh. tentu saja pemain kan pasti kena mental secara mental. Iya. Kalau misalnya owner ya tentu saja tidak saja mental karena segala macam investasi sudah di secara finansial dan lain-lain. Wasit parah. Masih itu aja permasalahannya. Kita udah berapa video kita ngomongin soal wasit, tapi mau tidak mau ini yang harus kita sampaikan. Kalau kalian nonton kita di pemain cadangan di From the Bench, kita apresiasi apa yang emang harus kita apresiasi, tapi kita juga harus mengkritik apa yang harus kita kritik. Ya, dalam hal ini adalah beberapa kali ketika perwasitan yang mengalami kemajuan, kita bilang ada kemajuan. Wah, asik nih, ini aman segala macam. Belum. Tapi sayangnya hal itu kok kayaknya jarang banget kita katakan ya. Iya, malah lebih banyak ke kritik, lebih banyak ke kemunduran. Dan akhirnya terjadi lagi gitu, di mana di akhir minggu kemarin ada beberapa kejadian di pertandingan Dewa lawan SM, ada beberapa kejadian di Prawira melawan Pasifik yang ternyata lagi-lagi cukup fatal sih kalau buat gue ya, karena ini sudah kita sampaikan beberapa kali gitu loh. Yang dirugikan pasti tim. Iya. Yang dirugikan adalah mereka yang sudah mengeluarkan owner gitu pemain loh. tentu saja pemain kan pasti kena mental secara mental. Iya. Kalau misalnya owner ya tentu saja tidak saja mental karena segala macam investasi sudah di secara finansial dan lain-lain gitu loh. Dan gitu loh. Ada beberapa hal yang kita mengerti tidak bisa dirubah. Yaitu contohnya adalah hasil. Tapi kita tahu ya waktu itu ada hasil yang bisa dirubah. Balik lagi karena ada satu aturan di IBL ya. Ini yang maksudnya mereka tahu, IBL yang tahu gitu loh peraturannya seperti apa. Iya. Lagi-lagi ini yang masuk ke IG-nya pemain cadangan banyak banget. Dan gini, Kak, ini mereka dengerin gak ya kalau Kak Ogi sama Kak Ujo ngomong IBL, atau Perbasi dengerin gak sih? Gue nggak tahu ya. Tapi gue sih kadang gue tetap gue share, kita share juga di Instagram kita gitu. Cuman semoga mengerti juga apa alasan kita men-share ini juga, supaya benar-benar mana yang urgent, mana yang enggak gitu loh. Liga yang tahu, Perbasi juga yang tahu. Iya. Kalau emang urgent ya emang harus lakukan dengan cepat, dengan cara yang paling cepat. Antisipasinya gimana, solusinya seperti apa. Tapi sekarang dengan ada kejadian ini, sebelum kita ngomong kejadiannya apa saja, walaupun kita tidak mau detail ya, ini harusnya foul, ini enggak, segala macam. Tapi gue mengapresiasi yang pertama adalah Perbasi. Ya, Perbasi sudah menyampaikan statement di mana menyadari banyak sekali kekurangan di wasit. Perwasitan. Ini yang dilakukan oleh Christopher Tanuwijaya karena dia wakil ketua yang ngurusin human resource ya. Jadi salah satunya wasit. Dia bilang emang benar banyak kekurangan, bla bla bla, banyak yang dia sampaikan. Salah satunya adalah emang harus dibenahi, salah satunya ada penataran dan segala macam. Tapi ini sekarang liga sedang berjalan, semakin dekat menuju playoff, intensitas tinggi, dan bukan cuma liga di IBL, tapi juga banyak sekali ada kejuaraan lain yang juga sedang berlangsung. Betul. Jadi kalau sambil sekarang dilakukan tidak bisa. Kayak terlalu idealis ya. Gitu ya. Tapi gue jujur seneng, happy ya, dari Itop yang bilang adalah dia akan melakukan rekomendasi ke IBL untuk membawa wasit asing. Tenang dulu, wasit asing pun juga tidak ada jaminan loh. Iya. Tapi balik lagi, kalau wasit asing yang berpengalaman, menurut gue banyak. Harja sebagai komisi wasit, ketua komisi wasit, pasti tahu wasit mana saja yang bagus. Pantas. Gue nggak tahu harganya atau apapun ya, tapi kayaknya emang itu yang dilakukan sama IBL. Mengambil wasit luar yang emang bagus, punya rekor bagus, punya punya track record bagus gitu loh. Semoga itu jadi ada rekomendasi dari Harja sebagai ketua komisi wasit, sampaikan ke IBL itu.
Kalau IBL sampai saat ini mungkin belum ada pernyataan resmi. Betul. Tapi gue sudah tahu tim salah satu Dewa United pun sudah menyampaikan protes resmi dengan kejadian kemarin. Salah satunya adalah N1-nya. N1-nya si Jordan Adams. Terus juga ada beberapa foul yang tidak di-call. Yang waktu di pinggir juga Caleb kalau nggak salah ya. Ada 2 kejadian. Ya, tapi kalau itu makanya ini balik lagi. Gue juga menyampaikan ke salah satu ada orang Dewa yang memposting. Gue bilang, kalau gue sih melihatnya emang wajar. Itu foul. Itu jelas foul. Ada foul di sana. Ada foul di offensive foul. Tapi dia merasa Caleb harusnya 3 poinnya dianggap masuk. Nah balik lagi. Kalau lu melakukan IRS saat itu atau melakukan challenge, bisa jadi karena secara pelan ya. Secara pelan. Waktunya jadi ketahuan. Jadi kelihatan mana yang duluan. Angkat dulu atau ini. Kalau melakukan IRS. Tapi kalau tidak, kita pernah bahas. Wasit ini melakukan pekerjaannya dengan speed yang sebenarnya. Walaupun dibantu dengan 3 orang ya balik lagi. Iya, kekompakan tim ya pekerjaannya. Kekompakan tim. Tapi melakukan segala sesuatu dalam speed yang benar. Ya. Jadi jangan kita sering nih kita posting sesuatu ya, terus kita lambatin. Tuh kan bener si Caleb shoot dulu gitu ya. Tapi wasit itu melakukannya bukan dalam slow motion. Wasit itu melakukannya dalam real time. Nah itu dia. Tapi pada saat kalau mau melakukan challenge pada saat itu, bisa jadi Caleb dianggap benar masuk, tapi juga bisa jadi sesuai keputusan wasit tepat yaitu foul dulu, offensive foul dulu, gitu loh. Itu kalau detailnya lah. Ya itu sebenarnya gini, itu adalah pernyataan pembelaan kita terhadap kinerja wasit ketika lagi officiating the game. Betul, gitu kan? Karena kita pernah sampaikan cara-caranya. Nah, tapi balik lagi untuk teman-teman, para wasit, IBL dan lain-lain, masukan ini sebenarnya butuh mendapatkan respon lebih cepat lagi. Karena gini, yang memberikan masukan kepada pertandingan atau menonton pertandingan ini tidak saja orang-orang anggaplah awam, penonton-penonton awam ini, bahkan mantan pemain, ada pelatih lain, apalagi owner segala macam mempunyai pandangan yang sama terhadap kinerja ini. Gitu. Jadi gini, wasit-wasit nih yang lagi nonton ya, terserah lu mau kesel atau mau terserah. Tapi buat gue gini, kalau ada satu orang ngomong jelek soal satu orang, ya lu mungkin dia si Rike-nya, subjektif. Ada 2 orang, 3 orang. Tapi kalau sudah banyak, ya kayaknya emang kitanya harus introspeksi diri. Ini termasuk kita loh. Kalau gue juga, kita beberapa video kita banyak mendapatkan kritikan. Dan ternyata kita emang harus introspeksi. Oh ada beberapa yang harus kita evaluasi. Menurut gue itu yang emang harus ada di wasit, itu yang harus ada di IBL. Betul. Jangan IBL terus juga dan ini pasang body, pasang benteng supaya tidak bisa. Karena ada beberapa hal juga yang katanya, gue nggak ngerti ini ada aturannya atau enggak. Setelah pertandingan wasit langsung keluar tidak salaman karena emang sudah langsung dibawa sama tim IBL. Karena ada beberapa yang pengen nanya. Melanjutkan protes lah. Tapi ada beberapa di pertandingan home, bukan di pertandingan home, di beberapa pertandingan yang wasit sudah tidak bisa langsung ditemuin, langsung tidak salaman bahkan langsung keluar. Kita mengerti pasti sih akan pasti selalu ada evaluasi after pertandingan. Betul. Pasti. Tapi maksudnya gini, kejadian yang berulang dan lain-lain ini jadi pertanyaan besar untuk kita para penikmat basket. Kira-kira sebenarnya I know susahnya officiating liga yang makin lama makin cepat dan makin bagus ini gitu loh. Tapi berarti gini, emang kita mengandalkan teman-teman para wasit ini untuk melakukan yang terbaik, yang terkompak dan yang terprofesional, karena gini, ilmu kewasitan adanya pada kalian sebenarnya. Betul. Kalian yang pernah diajarin, pernah mendapatkan penataran, pernah mempelajari setiap kasus-kasus, pasti justru ya para wasit lah yang lebih tahu sebenarnya dibandingkan kita. Kita pernah bahas juga apakah kalian para wasit suka nonton pertandingan basket atau tidak. Kalau ternyata introspeksi adalah iya gue jarang nonton, ya maaf lu gak akan bisa jadi wasit yang bagus kalau menurut gue. Karena pemain yang bagus pun juga sering melakukan evaluasi nonton pertandingan dia sendiri, nonton pertandingan lain. Wasit juga sama. Kalau lu adalah yang sekarang lu ada di wasit profesional, lu tidak pernah nonton pertandingan, tidak pernah evaluasi, ya jangan harap lu jadi wasit yang lebih bagus. Menurut gue lama-kelamaan lu akan turun dan tersingkir. Sama yang mau belajar, sama kayak di pemain. Kalau lu tidak
melakukan evaluasi, lu tidak mau improve, yang di bawah yang sudah siap akan menggantikan posisi lu. Sekali lagi ya, episode ini tidak melulu untuk bisa bahasanya mencaci, mencerca, menyudutkan, tidak. Ini bentuk support kita berdua untuk kemaslahatan korps wasit justru. Tapi korps wasit itu harus punya harga diri untuk tidak selalu dipersalahkan. Gitu. Iya, betul. Nah, tapi kenyataannya emang ini udah berapa kali lagi kita ngomong. Emang dulu kita butuh banyak wasit karena sistem home and away. Tapi kita waktu itu kita ngomong ada 46 wasit. Ya udahlah, kalau emang cuma bisa 25, 20. Gue juga gak tahu kita ada gak 20 yang bagus. Ternyata yang bagusnya ternyata cuma 5 lagi. Jangan dong. Dia tahu-tahu gitu. Gue gak ngerti. 40, makanya 5. Tugas Perbasi dan Komisi Wasit yang tahu. Buat gue jangan memaksakan 46 atau 30. Tapi ada yang gak bagusnya. Karena gini, ini IBL, Liga Profesional. Kita harus hormati dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi ini tim-tim ini banyak yang sedang berjuang menuju playoff. Iya. Dewa, gue udah dengar dari gue ngobrol dengan orang Dewa. Dia tidak minta diganti hasilnya. Sudahlah. Tidak. Tapi dia pengen ada penjelasan dari wasit, ada penjelasan dari IBL, ya, buat karena gini, momentum basket itu it's all about momentum lu diilangin, ya kalau di Dewa lu tahu momentumnya kapan, gua nggak mau nyebut, pasti lu tahu anak basket, momentumnya dihilangin, ya udah gagal gitu loh. Dan itu adalah misalnya ada beberapa tim yang emang itu butuh sekali kemenangan untuk bisa memastikan ke playoff atau mengamankan di playoff. Jadi IBL cepat langsung melakukan evaluasi, udah keberapa kali sih kita ngomong, tapi gue juga tahu tidak diem sebenarnya IBL. Pasti. Ada beberapa hal yang kalian sudah lakukan tapi kami tidak tahu. Pasti. Tapi sorry, kita terus ngomong untuk ngingetin ya. Karena pertanyaan ini semakin jangan sampai jadi kayak tsunami. Jadi malah akhirnya jadi tidak percaya lagi gitu loh. IBL beberapa tim sudah menyampaikan ke kita ya kemungkinannya untuk tidak mau melanjutkan di liga. Satu itu. Kedua, tidak mau main. Sebenarnya mereka juga nggak mau melakukan itu karena juga ada konsekuensinya pasti. Terus juga mereka ada tanggung jawab sama pemain yang mereka sudah gaji dan lain-lain. Betul nggak? Tapi kalau sudah ada sampai di puncak sampai seperti itu, berarti ada ketidaknyamanan ya? Iya, itu loh. Jadi yuk sama-sama cari jalan tengahnya. Nah, kalau tadi ada rekomendasi dari Perbasi, ITOP sudah bilang siapkanlah wasit luar negeri gitu ya, yang kompeten, balik lagi yang kompeten, karena ada juga wasit luar juga yang nggak kompeten. Pasti. Kita mengakui bukan cuma wasit Indonesia yang dibilang jelek, wasit luar juga banyak yang jelek gitu ya, yang tidak ada kemajuan. Kita pernah punya video bilang wasit tidak ada kemajuan. Nah, apakah harus playoff atau sebelum playoff ini sudah dilakukan? Lebih cepat lebih baik. Karena ini kan juga menuju ke playoff ini pertandingan penting, Jo. Kalau gue paling tidak playoff. Udah harus. Nih, tapi Evergreen aja kemarin pakai wasit luar loh, Jo. Ada wasit luar negeri loh. Oh iya? Iya, Evergreen. Yang di Bandung? Iya. Wasit luar, dia di luar. Enggak. Gue udah kebawa ke... Aduh. Enggak. Benar ada wasit luar. Setahu gue ada wasit luar kemarin. Iya. Dari, maksudnya Malaysia atau, ya pokoknya deket-deket lah ya. Iya. Gitu. Jadi, kalau dari Perbasi ngasih rekomendasi, gue sama Ujo pemain cadangan sebenarnya. Cuma merekomendasinya adalah kalau mau menggunakan wasit dari luar lebih cepat dari playoff itu jauh lebih baik karena itu juga pertandingan yang penting. Terus ya tadi rekomendasi kita yang udah berapa kali kita ngomongin adalah ya udah pilih aja benar-benar wasit yang emang gini. Mungkin lu ada standarnya ya untuk standar IBL di sini. Ada nih yang di sini. Ada juga yang cuma setengah nih di sini. Tapi yang kalau bisa yang udah di atas. Jadi kalau yang emang di bawah sih udah gak usah dipakai lagi deh. Lupakan. Iya, karena maksudnya dibanding merugikan gitu. Iya. Sama gue sempat ngobrol lah sama beberapa wasit adalah bagaimana mengatur tim bertiga ini. Iya sih. Jadi jangan ya 2 kuat 1 sedang, jangan 2 udah 1 kuat 2 lemah. Jatuhnya lemah ya. Ini kita ngomong gendong berarti itu. Gendong gitu loh. Sama aja jadi kayak tim. Jadi dan mungkin untuk menambah performa ya bisa memakai sepatu ini. Sepatu rigorer ini khusus untuk wasit. Sumpah. Ada lambang ininya. Ada lambang fluidnya tuh.
Siapa tahu lu pakai sepatu ini performa akan menjadi tambah bagus. Seriusan. Kalau mau nih ke rigoror.idn ya.